warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani, CGP Angkatan 8 dari SD Impres Balinapang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Agus Salim. Beliau adalah guru mata pelajaran di SD Impres Balinapang. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik. Baik, Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi dan nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas Bapak. Adapun tujuan yang dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi di sini sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak, agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang lebih bermakna atau baik bagi murid. Baik ya Pak, siap? Siap. Iya, baik. Baik Pak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak, yaitu pertama mengenai tujuan. Di sini kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai adalah peserta didik mampu menjelaskan makna dari hari akhir. Ya Pak, jadi tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di sini adalah peserta didik mampu menjelaskan makna dari hari akhir, ya Pak. Kemudian, bagaimana kira-kira area pengembangan yang ingin Bapak capai? Area pengembangan yang ingin saya capai adalah meliputi 3 aspek, Ya, Pak. yaitu aspek sikap, Ya. pengetahuan, dan keterampilan. Ya, Pak. Aspek sikap di sini meliputi perilaku yang mencerminkan adanya hari akhir. Kemudian aspek pengetahuan, yaitu peserta didik mampu menjelaskan makna dari hari akhir dan macam-macamnya. Dan aspek keterampilan, yaitu peserta didik mampu menunjukkan dan saling bertukar informasi tentang makna hari akhir dan dapat membentuk perilaku akhlak yang mulia. Ya, Pak. Jadi ada 3 aspek yang ingin area pengembangan yang ingin Bapak capai ya. Yang pertama itu meliputi aspek sikap, kedua meliputi aspek pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Iya. Saya ingin mendengar ya Pak, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas Bapak. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, dan metode pembelajaran yang ingin Bapak terapkan. Strategi pembelajaran yang berdiferensiasi, yang mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik berbasis masalah. Kemudian materi pembelajarannya itu diskusi, kelompok, tanya jawab, dan presentasi. Iya. Jadi di sini strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti itu adalah strategi pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan keterampilan sosial emosional. Kemudian model pembelajaran yang Bapak gunakan yaitu model pembelajaran orientasi peserta didik berbasis masalah, dan metode pembelajaran yang akan Bapak terapkan yaitu metode diskusi kelompok, tanya jawab, dan presentasi ya Pak. Betul. Ya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti pada saat pembelajaran? Media pembelajaran yang saya gunakan adalah, pertama itu saya akan menyajikan berbagai objek atau kejadian. Terus yang kedua adalah buku atau sumber lain yang relevan dengan menggunakan buku siswa kurikulum 2013. Ya, Pak. Kemudian yang ketiga adalah saya akan menampilkan atau menyajikan slide, PowerPoint, dan laptop. Ya, Pak. Jadi di sini Bapak akan menggunakan media pembelajaran yaitu menyajikan berbagai objek atau kejadian ya Pak. Kemudian Bapak akan menggunakan buku mata pelajaran yang
relevan. Jadi di sini Bapak akan menggunakan buku K13 ya Pak. Kemudian akan menampilkan slide, PowerPoint, dan laptop ya Pak. Ya. Jadi kira-kira kapan Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut, di hari apa, di kelas berapa, dan nanti jam keberapa Pak? Sesuai roster, saya akan melakukan pembelajaran di hari Senin di kelas 6, jam pertama sampai jam ketiga. Iya Pak. Jadi nanti Bapak akan melakukan pembelajaran tersebut itu di hari Senin di kelas 6 dan pada jam pertama sampai jam ketiga ya Pak? Iya, baik Pak. Jadi nanti hari Senin depan saya akan datang di kelas Bapak. Saya akan melakukan observasi di kelas Bapak dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang Bapak lakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Boleh. Iya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi di kelas Bapak, kita akan melakukan percakapan selanjutnya, yaitu percakapan pasca observasi. Tetapi di sini pada saat percakapan pra observasi di sini Pak, kita akan didampingi oleh pengajar praktik. Ya Pak. Baik Pak. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan dalam percakapan kali ini tentu karena saya akan akan saya buat untuk pertemuan yang kita sepakati tadi itu hari Senin jam pertama sampai jam ketiga. Oh iya Pak. Terima kasih Pak atas waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya. Jadi sampai jumpa nanti pada hari Senin depan pada kegiatan observasi di kelas Bapak ya. Terima kasih Pak. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu nanti pada kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan observasi di kelas dan kegiatan percakapan pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik. Seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, maka kita membaca doa dulu terlebih dahulu. Siapa kira-kira yang bisa memilih teman-teman yang membaca doa? Siapa? Oke, Sabir Ramadan silakan. Bisa berdoa ya. Kita belajar kita membaca doa bersama. Bagaimana kabarnya hari ini? Apa semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Ada yang hadir.
Satu lagi adik. Ya, coba lagi. Hah? Kenapa tidak hadir? Sakit atau bagaimana? Sakit? Oke, kalau temannya sakit, kita doakan sama-sama. Mudah-mudahan temannya cepat sembuh. Penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda pada kesempatan pagi ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dengan materi yaitu hikmah daripada hari kiamat. Jadi saya mohon kepada Anda supaya sebentar nanti saat pembelajaran berlangsung bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan serius, bisa memberikan umpan balik sehingga suasana pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Gitu ya? Bisa kira-kira? Bisa? Bisa? Oke, alhamdulillah kalau bisa. Nah, sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, saya ingin menanyakan kepada Anda tentang materi yang kita pelajari pada minggu lalu. Masih hafal materi yang kita pelajari minggu lalu? Ya. Nah, minggu lalu kita belajar tentang apa itu? Rukun iman ada 6. Salah satunya itu beriman kepada hari akhir. Tahu itu beriman kepada hari akhir termasuk rukun iman keberapa? 5. Berapa? 5. Alhamdulillah. Jadi beriman kepada hari akhir itu adalah rukun Islam yang baik, anak sekalian. Kita memasuki materi pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini. Adapun materinya itu tentang adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita pelajari adalah memahami hikmah dari hari akhir. Kemudian yang kedua, mencontohkan hikmah beriman kepada hari akhir dan dapat membentuk akhlak mulia. Itu tujuan pembelajarannya ya. Jadi ada dua yang kita ingin pelajari pada pagi hari ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya memotivasi kepada Anda agar aktif dalam pembelajaran baik pada saat mengerjakan tugas yang diberikan maupun pada saat bekerja sama bersama-sama dalam kelompok. Oke. Nah, ini saya tampilkan slide di sini rukun iman. Jadi rukun iman itu ada salah satunya itu iman kepada hari akhir. Jadi seseorang yang mengaku Islam, kalau dia tidak beriman kepada hari kiamat atau hari akhir maka tidak sempurna gimana seseorang. Kemudian yang kedua, apa itu iman kepada hari akhir atau hari kiamat? Dan iman kepada hari akhir atau hari kiamat adalah kita mempercayai dan meyakini akan adanya kehidupan kekal dan abadi atau selamanya setelah kehidupan hidup. Dan selanjutnya, kapan datangnya hari kiamat? Jadi kalau kita berbicara tentang hari kiamat, tak ada satupun makhluk di dunia ini yang dapat mengetahui kapan datangnya hari kiamat. Termasuk Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan Allah, dia tidak tahu kapan datangnya itu hari kiamat. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tanda-tandanya kepada kita semua sebagai manusia. Apa itu? Yang pertama munculnya yang kedua adalah diturunkannya Nabi Isa. Kemudian yang ketiga munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian yang keempat terbitnya matahari dari barat. Kemudian yang kelima keluarnya binatang dari perut bumi. Kemudian selanjutnya di sini saya tampilkan dalil yang menjelaskan dalam Al-Quran tentang hari kiamat. Jadi dalam Al-Quran itu ada banyak ayat ataupun konsentrasi, matanya ditutup. Tarik nafas pada hitungan ketiga. 1, 2, 3. Buang. Tarik nafas lagi. Buang. Tarik nafas lagi. Dibuang. Oke, sekarang saatnya kita mempresentasikan hasil diskusi
diskusinya. Kira-kira siapa yang mau tampil pertama kali ke depan mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Coba, siapa kira-kira mau? Kelompok 1 ya, oke. Sekarang kita persilakan kelompok 1 untuk tampil ke depan membacakan hasil diskusinya. Oke, silakan. Coba kasih semangat dulu teman-temannya, kasih tepuk tangan dulu. Kelompok lain apa setuju jawabannya atau tidak? Setuju. Atau tidak? Setuju. Sekali lagi kasih tepuk tangan untuk kelompok 1 atau sekarang kelompok 3 silakan. Beri semangat dulu untuk teman-temannya. Oke, tepuk tangan dulu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana perasaannya hari ini? Apa senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah senang. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, kita membuat kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini tentang hari akhir. Jadi, hikmah dari hari akhir adalah kita senantiasa sebagai manusia mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir. Sebab kenapa? Hari akhir datanya itu pasti. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berbuat kebaikan, berbuat baik apa yang berakhir, kita membuat kesimpulan materi pembelajaran yang kita laksanakan hari ini, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi, hikmah beriman kepada hari akhir adalah kita senantiasa mempersiapkan diri kita untuk menghadapi hari akhir. Kenapa? Karena hari akhir datangnya itu pasti. Kemudian yang kedua, kita senantiasa berbuat baik, berbuat amal saleh, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita sebagai umat Islam, seperti apa? Sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Jadi, saya kira untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Kita akhiri pembelajaran kita dengan membaca doa. Mungkin dipimpin oleh salah seorang teman-teman. Siapa kira-kira bisa pimpin? Abu Baik bisa. Oke. Akhiri pembelajaran kita, mari kita ada doa bersama-sama. Demikianlah pembelajaran hari ini yang kita laksanakan. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya pada kegiatan percakapan pasca observasi bersama saya Suryani, calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Impres Balinapang, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Kali ini saya masih ditemani oleh Bapak Agus Salim,
eh, selaku guru yang sudah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan kali ini juga kami didampingi oleh pengajar praktik Ibu Suryani Supriyadi pada pendidikan guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Ibu Suryani. Assalamualaikum Pak Agus Salim. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Pak, pada kegiatan percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang dilakukan di kelas. Iya. Kemudian adapun tujuan dilakukannya percakapan pasca observasi ini Pak untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan di kelas Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi di kelas Bapak yang sudah dilaksanakan tadi Pak? Alhamdulillah, setelah observasi perasaan saya sangat lega. Saya mendapat banyak pengalaman dari kegiatan observasi yang dilakukan. Jadi Bapak merasa lega dan banyak mendapatkan pengalaman dari kegiatan tadi ya Pak. Kemudian kira-kira bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang sudah Bapak lakukan dan langkah-langkahnya itu seperti apa Pak? Area pengembangan yang saya lakukan di sini itu pengembangan dari segi pengetahuan dan keterampilan. Sesuai dengan materi yang saya bawakan yaitu hikmah tentang hari kiamat, area pengembangan untuk pengetahuannya itu peserta didik mampu memahami hikmah daripada hari kiamat. Kemudian untuk area pengembangan dari keterampilan adalah peserta didik mampu menunjukkan contoh hikmah dari hari kiamat untuk membentuk akhlak mulia peserta didik. Jadi area pengembangan yang Bapak kembangkan di pembelajaran Bapak itu adalah menyangkut pengetahuan dan keterampilan ya Pak. Kemudian kalau menurut Bapak, apakah area pengembangan yang Bapak lakukan itu sudah berhasil atau tidak? Alhamdulillah saya lihat sudah berhasil karena kenapa? Tujuan pembelajaran sudah bisa dicapai. Kemudian kedua, ketika saya melakukan evaluasi kepada peserta didik, sebagian besar peserta didik sudah mampu menjawab soal-soal yang diberikan. Alhamdulillah ya Pak, banyak sudah mencapai atau sudah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Kemudian peserta didik juga sudah mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan ya. Apa kekurangan atau mungkin kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran yang Bapak lakukan? Dalam proses pembelajaran yang saya lakukan itu ada beberapa kendala yang saya hadapi, antaranya itu masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun tidak aktif dalam kelompok. Ya, tadi jadi yang Bapak dapati atau kendala-kendala yang Bapak alami itu adalah masih banyak ya, masih ada peserta didik yang kurang aktif, utamanya dalam kerja kelompok ya Pak. Begitu. Apa sebenarnya Pak yang menjadi penyebab sehingga masih ada peserta didik yang tidak aktif dalam kerja kelompok begitu Pak? Yang pertama di sini itu tidak adanya semangat dan motivasi dalam diri peserta didik untuk sungguh-sungguh dalam belajar maupun aktif dalam kegiatan kelompok. Kemudian yang kedua, di sini perkembangan intelektual peserta didik terhambat sehingga mengalami ketinggalan dengan teman-teman lain. Jadi ada beberapa penyebab ya Pak sehingga anak tersebut tidak aktif dalam kegiatan kerja kelompoknya ya Pak. Jadi dari kendala yang Bapak hadapi itu apa yang Bapak lakukan atau rencana apa yang akan Bapak lakukan untuk melakukan perubahan dari proses pembelajaran Bapak? Yang pertama itu, saya kira sebelum kegiatan pembelajaran saya mulai, saya akan mempersiapkan diri saya terlebih dahulu dengan baik. Kemudian yang kedua,
Saya akan membagi peserta didik secara merata berdasarkan kemampuan intelektualnya. Dan yang ketiga adalah saya akan menggunakan media pembelajaran secara bervariasi sehingga bisa menarik minat peserta didik. Dan yang keempat yaitu saya akan memotivasi agar aktif dalam pembelajaran, terutama di dalam kelompok. Iya Pak, jadi itu adalah rencana tindak lanjut yang akan Bapak terapkan ke depannya ya Pak. Ya, jadi kapan kira-kira rencana perubahan itu akan Bapak lakukan? Ya, rencana perubahan itu akan saya lakukan secepatnya pada pembelajaran khususnya, apalagi sebentar lagi anak-anak akan menghadapi penilaian akhir semester. Akhir semester ya Pak, atau pas apa yang Bapak rencanakan ke depannya ini bisa secepatnya terrealisasikan. Ya. Baiklah, selanjutnya saya akan berikan kesempatan kepada pengajar praktik Ibu Suryani untuk memberikan umpan balik terkait dengan percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan. Silahkan Ibu. Luar biasa sekali yang sudah dilakukan oleh Ibu Suryani dan Pak Agus. Percakapan coaching serta yang sudah dilaksanakan ini terkait pembelajaran yang dilaksanakan di dalam kelas sesungguhnya sudah memenuhi kriteria yang diharapkan. Ibu Suryani sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa menggali apa saja kendala, apa yang dikembangkan. Kemudian Pak Agus sudah menggali solusi apa yang bisa ditempuh atau yang diambil untuk menghadapi kendala-kendala tersebut. Jadi saya berharap percakapan coaching ini sebagai bentuk dari observasi atau supervisi akademik ke cara baru ini bisa dilaksanakan di setiap kelas-kelas yang ada di sekolah dan diimplementasikan. Terima kasih untuk Ibu Suryani dan Pak Agus. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih Bu atas umpan balik yang sudah diberikan. Demikianlah percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.